بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, dan juga para pendengar radio Al-Quran dan dakwah dimanapun saudara-saudari berada, saya berdoa semoga kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita kembali diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk menghadiri pertemuan-pertemuan kita, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati oleh Allah. Perpisahan kita, perpisahan yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, kita dalam penantian menunggu datangnya bulan suci Ramadan. Hati-hati yang selalu merindukan kedatangan bulan yang penuh keberkahan adalah hati-hati orang yang beriman. Diceritakan dari kebiasaan orang-orang saleh dahulu, mereka dalam jangka 6 bulan untuk menunggu kedatangan bulan Ramadan, mereka sudah penuh harap dan cemas, yang membuat lisan-lisan mereka selalu basah, meminta, memohon kepada Allah dalam ungkapan-ungkapan, lantunan-lantunan doa-doa mereka. Mereka mengucapkan Allahumma ballighna Ramadan. Sebelumnya mereka mengatakan Allahumma barikna fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, turunkanlah untuk kami keberkahan di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah umur kami ke bulan Ramadan. Kenapa tidak? Karena bulan Ramadan adalah bulan ampunan, bulan rahmat dan maghfirah, bulan yang di dalamnya tercurahkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati orang yang berimanlah, yang selalu merindukan kedatangan bulan Ramadan. Maka kita memulai kajian kita pada malam hari ini dengan mengucapkan doa seperti yang dilantunkan oleh para ulama, orang-orang saleh, seperti yang mereka angkat ke langit yang ketujuh dari doa-doa dan harapan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena umur kita di tangan Allah. Banyak orang yang berharap untuk bertemu Ramadan, tetapi dihalangi oleh usia mereka yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan hanyalah tinggal harapan.
Kenyataan adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tubarika lana fi Sya'banina hadha wa an tuballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah. Kajian kita tetap masih pembahasan akidah. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang mana kita memaparkan melalui Al-Quran, melalui ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. Pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan sebuah ayat di dalam Al-Quran dalam surat Asy-Syura ayat 11 dan 12, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir, lahu maqalidus samawati wal ardi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, innahu bikulli syai'in alim." Ini ayat yang terakhir kita pelajari, yang mesti kita imani tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah tidak ada yang serupa dengannya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setara dengannya. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu tahu bahwasanya dia memiliki kesetaraan? Tentu jawabannya tidak. Wa huwas sami'ul basir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwasanya dia adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Sampai sifat atau nama Allah yang maha mendengar ini kita ceritakan ketika itu tentang perkataan istri Nabi, ibunda kita, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, tentang keyakinan yang benar terhadap sifat Allah. Dan sempat pula kita bacakan di sini peristiwa dituduhnya beliau, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dituduh apa? Dituduh selingkuh. Kita bacakan pada pertemuan yang lalu cerita yang panjang lebar, dan tidak semua yang kita bacakan. Tidak semua yang kita bacakan yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sendiri yang bercerita tentang awal kejadian dan setelah kejadian, sampai turunnya ayat dalam surat An-Nur mensucikan beliau radhiyallahu ta'ala anha. Ini ketika kita sampai kepada ayat ini, wa huwa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha mendengar, Al-Basir, yang maha melihat. Ada dua hal yang perlu kita ambil, dan telah saya sampaikan dalam kajian yang lalu. Dari dua ayat ini, dari satu ayat ini, ada dua kaidah yang perlu kita ambil dalam mengimani sifat Allah dan nama-nama Allah. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah. Bersamaan dengan penafian ini, meniadakan keserupaan ini, Allah menetapkan dia
bahwasanya di antara sifat dan namanya adalah Maha mendengar dan Maha melihat. Ketika kita tetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat, mesti kita letakkan di kaidah yang pertama bahwasanya melihatnya Allah, mendengarnya Allah tidak sama dengan satu pun. Tidak ada yang mendengar dan pendengarannya sama dengan pendengaran Allah. Seperti yang diungkapkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika turun ayat yang pertama dan seterusnya dalam surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah, terjadi peristiwa yang nyata di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Datang seorang wanita kepada Rasulullah SAW mengadukan tentang suaminya, melaporkan suaminya kepada Rasulullah SAW untuk meminta kepastian, meminta Nabi SAW memutuskan bahwasanya dia mesti bercerai dari suaminya. Rasulullah SAW, bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat serta para pendengar yang dirahmati oleh Allah, ketika itu tidak memberikan jawaban sampai turun ayat yang pertama dalam surat Al-Mujadilah yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tastakhi ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah yang menurunkan ayat ini. Sungguh Allah telah mendengar qaulan lati tujadiluka, perkataan wanita yang berdebat, berdialog denganmu tentang suaminya. Tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, dan dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala perihal suaminya. Bisa mengadu kepada Allah. Ia mengadu kepada Allah dengan menengadahkan tangan dan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan dan ketidaksenangannya dengan sifat dan tabiat suaminya. Wa tashtaki ila Allah. Yang ingin kita ambil dan petik dari ayat ini, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, adalah kata Allah qad sami'a. Sungguh Allah telah mendengar. Kemudian perkataan Aisyah, ibunda kita radhiyallahu ta'ala anha, ketika ayat ini turun, dia pun mengomentari ayat ini. Apa katanya? Subhanalladzi wasi'a sam'uhul aswat. Maha suci zat yang pendengarannya meliputi segala suara. Tidak ada satu suara pun yang ada di alam semesta ini yang luput dari pendengaran Allah. Maka ini Allah menegaskan kepada kita, dan Aisyah Ummul Mukminin menyampaikan kepada kita ketidaksamaan antara mendengarnya Allah dengan mendengarnya saya, mendengarnya kita, mendengarnya manusia, mendengarnya makhluk. Maka mesti kita letakkan pemahaman kita, keyakinan kita terhadap nama-nama dan sifat Allah di atas dua kaidah. Yang pertama, menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ketika ada di dalam Al-Quran, Allah mengatakan saya begini, saya begini, saya begini. Maka kewajiban kita sebagai muslim, mukmin, adalah menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Ketika Nabi kita, Nabi Muhammad SAW mengatakan Allah begini, menyebutkan sifat-sifat Allah, maka kita sebagai seorang yang beriman, sami'na wa ata'na, amanna, kami mendengar, kami mematuhi, kami mengimani. Karena
yang paling kenal dengan Allah dan tingkah laku Allah, perbuatan Allah, sifat-sifat Allah adalah dia sendiri. Yang paling tahu tentang Allah di antara manusia adalah para nabinya. Dan Nabi Muhammad SAW yang paling tahu di antara manusia tentang Allah, karena Allah yang memberitahukan kepadanya. Maka ini kaidah yang pertama yang mesti kita imani. Bahwasanya apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah yang sahih, hadis yang sahih, yang menceritakan tentang perbuatan Allah, nama-nama Allah, maka kita mesti mengimani. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita mengimani, mesti bersamaan dengan keimanan kita terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dari nama-nama dan sifatnya di dalam Al-Quran dan Sunnah, bahwasanya dalam sifat-sifat dan nama-nama itu Allah tidaklah sama dengan makhluknya. Berdasarkan firman-Nya, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah. Jadi ini yang saya ingin ulangi kembali kajian kita yang telah kita lalui. Kemudian ayat yang berikutnya Allah berfirman, lahu maqalidus samawati wal ardi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Di antara perbuatan Allah yang mesti ada dalam keimanan kita, wahai orang-orang yang beriman, meyakini bahwasanya rezeki kita telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yabsutur rizqa, dialah Allah yang telah membentangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya. Wa yaqdir, mempersempit rezeki bagi siapa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mesti ada agar kita dalam menjalani kehidupan ini tidak selalu merasa sempit. Dunia ini terasa oleh kita. Ketika yang kita inginkan harta yang melimpah, maka kita dari selesai sholat subuh sudah keluar rumah, dan pulangnya ke rumah kembali sudah jam 10 malam dengan harapan bisa mengumpulkan rezeki yang melimpah. Tetapi ternyata yang kita dapatkan hanya sekedarnya saja. Kalau kita tidak mengimani bahwasanya rezeki ditetapkan oleh Allah sebelum kita terlahir ke permukaan bumi ini, maka timbullah keputusasaan, timbullah kebencian, timbullah kesempitan, dan sampai ada ungkapan yang kedua telinga ini mendengarnya. Pernah kedua telinga ini mendengarkan ungkapan dari seorang muslim, dia mengatakan kafir Allah. Ketika dia berusaha semaksimal mungkin, tetapi dia hanya menukilkan ungkapan, bukan meredai ungkapan tersebut. Ini ungkapan yang kenapa? Karena keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala terlalu rendah, apalagi dalam masalah membagi rezeki. Kita telah dibagi rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, beliau mengatakan, menceritakan dari Rasulullah SAW proses pembentukan janin di dalam rahim. Setelah 120 hari, 4 bulan lamanya, barulah terbentuk seorang anak manusia. Dimulai hanya setetes air yang hina, seperti yang dijelaskan oleh Allah. Wa bada'a khalqal insani min tin, thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Allah yang memulai penciptaan manusia dari tanah, yaitu nenek moyang kita Nabi Adam. Kemudian ia menciptakan anak keturunannya dari saripati air yang hina. Dan itu dibentuk selama berapa lama dalam janin? Selama 120 hari. 3 kali 4 bulan. 3 kali 4 12. Selama 120 hari proses pembentukan janin. Akhirnya terbentuklah seorang anak manusia di dalam janin.
Dia hanya sebatas sebuah boneka yang tidak bisa berbuat apa-apa. Karena manusia ini seutuhnya ketika digabungkan oleh Allah antara ruh dengan jasad. Lalu ditiupkan oleh Allah setelah lewat 4 bulan yang ketiga, ditiupkanlah ruhnya. Kemudian ditetapkanlah saat itu. Di antaranya adalah rezeki kita. Bukan berarti kalau sudah ditetapkan rezeki maka saya duduk aja di rumah, pasti akan datang. Bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud. Ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu yang maha luas, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Anak manusia ini yang masih di dalam rahimnya, sebelum Nabi Adam dicipta, Allah sudah tahu bahwasanya orang ini pemalas. Sebelum Nabi Adam dicipta, dan bahkan sebelum langit dan bumi 50.000 tahun dicipta sebelum itu oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah Allah ketahui. Maka Allah mengenal anak ini lahir nanti dia menjadi orang yang pemalas. Sesuai dengan kepemalasannya ini, maka Allah tetapkan rezekinya sesuai dengan sifat malasnya. Ini luar biasa. Dan inilah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pula lah yang ditetapkan oleh ayat yang telah kita pelajari ini, bahwasanya rezeki ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bekerjalah, berusahalah. Dan tentu apa yang kita dapatkan ketika kita mengimani bahwasanya itulah pemberian Allah, kita yakin Allah Maha mengetahui dan tidak akan memberikan apa yang tidak layak untuk kita dapatkan. Apa yang tidak layak untuk kita dapatkan. Maka yang terbaik adalah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Ini ayat yang telah kita pelajari dan itu yang saya simpulkan. Kemudian kita lanjutkan ke ayat yang baru. Masih dalam konteks keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita beriman kepada Allah? Beliau melanjutkan, "Wa nu'minu bi annahu ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabin mubin." Ini ayat dalam surat Hud ayat 6. Allah masih bercerita tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita imani. Dan kita, kata penulis, mengimani juga bahwasanya Allah tidak ada satupun yang melata. Wa ma min dabbatin, tidak ada satupun yang melata, artinya hidup di permukaan bumi. Illa 'ala Allahi rizquha, kecuali rezekinya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Senada dengan ayat yang telah kita bacakan tadi, wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Allah mengetahui di mana gudang dan tempat rezekinya. Maka dalam satu keluarga, ini kenyataan bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pendengar di rumah atau dimanapun saudara-saudari berada. Satu kenyataan dalam kehidupan kita bahwasanya rezeki kita Allah yang Maha mengetahui di mana diletakkan oleh Allah. 4 orang kakak beradik yang lahir di rumah yang sama, dari orang ibu yang sama, dari rahim yang sama, tetapi rezekinya diletakkan oleh Allah berbeda-beda. Yang satu di Jakarta, yang satu di Bandung, yang satu tetap di kampungnya, yang satu di Pekanbaru. Disitulah Allah meletakkan rezekinya, sehingga di situ dia berdomisili. Di situ dia mendapatkan rezeki dalam kehidupannya. Allah tidak meletakkan sehingga dia ketika dia menyelesaikan kuliah di Pekanbaru dan dia tinggal di Pekanbaru misalnya, seluruh adik kakak beradiknya kuliah di Pekanbaru, taruhlah di UIN,
selesai semuanya dengan fakultas yang berbeda. Tetapi ketika selesai semuanya, tunggu sebentar, belum juga diterima lowongan lamaran pekerjaannya, sudah memasukkan ke sana kemari, tiba-tiba ada diundang atau dia melihat di internet atau di media yang lain, dibutuhkan di Jayapura, di Irian Jaya, sebuah pekerjaan yang cocok dengan bidangnya, sehingga dia mengirimkan lamaran, ternyata diterima di sana. Maka disitulah Allah meletakkan rezekinya. Dan begitu juga dengan saudara yang lain. Ini kenyataan dalam kehidupan kita, bahwasanya rezeki kita, rezeki orang tua kita berbeda. Allah meletakkan dengan gudang-gudang, tempat-tempat yang berbeda. Inilah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang ada orang tua yang sangat merindukan anak-anaknya. Dia punya 10 orang anak. Semuanya sudah terpecah-pecah. Yang satu di sini, yang satu di sana. Tinggallah orang tua suami istri. Dia dengan dua saja, suami istri di rumah. Sedangkan anak dan cucunya terpisah-pisah karena terpisah-pisahnya rezeki yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini subhanallah. Kalau kita kaji mendalam hal ini, nampak oleh kita. Terkadang rezeki kita tidak ketahui. Kita sudah semaksimal mungkin untuk mencarinya di kota Bangkinang ini. Ternyata memang di situ bukan tempat rezeki kita. Sudah berupaya melamar di sana, melamar di sini. Sudah dengan cara yang memakai istilah sekarang, mencari jalan tengah untuk bisa melancarkan urusan. Ternyata juga tidak dapat. Ternyata ketika ada pemekaran kecamatan di Kepri misalnya, di sana ada keluarganya, kemudian dia diminta ke sana, ternyata dia bisa melamar di sana dan diterima. Ini yakinlah bahwasanya rezekinya diletakkan oleh Allah. Dia tidak akan bisa di sini selamanya tinggal, karena rezekinya akan berkaitan dengan dia. Tidak akan ada orang yang mati kecuali rezeki yang telah diletakkan oleh Allah. Dia diambil oleh dia semuanya, dimanapun Allah menetapkannya. Di timur, di Irian Jaya, di Lampung, dimanapun, pasti dia akan mengambilnya. Siapapun dia akan bisa menghalangi. Walaupun orang tuanya menangis, anakku tidak bisa saya berpisah dengan kamu. Tidak bisa, karena rezekinya terletak di sana. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ketika rahasia pengaturan rezeki ini tersingkap sedikit oleh kita, nampaklah oleh kita betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rahasia Allah. Tidak bisa satupun manusia yang membuat skenarionya. Ya, betapa banyak orang berencana, saya nanti menjadi ini. Saya tahu dan ada orang yang dari tingkat SD-nya sampai perguruan tinggi dan bahkan jurusan di universitas itu berbeda dengan rezeki yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia misalnya teknik informatika atau akuntansi lah. Ternyata pekerjaannya security. Yang dapat daripada tidak makan mesti kerja. Akhirnya karena disitulah rezeki diletakkan oleh Allah. Padahal dia sudah menyusun program untuk bisa menjadi ini, ternyata rezekinya dari situ diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa Allah. Dan banyak kenyataan dalam hidup ini. Ini yang perlu kita petik. Dalam kejadian kita, banyak orang yang dari awal setelah SD dimasukkan pesantren oleh orang tuanya. Agar orang tuanya tahu, ingin menjadi anak soleh dan rezekinya bersirah. Karena akan menjadi ustadz nantinya, mubalik, guru agama. Ternyata setelah tamat pesantren, saya tahu dan kenal orangnya malah. Dia kerja di pabrik, di RAPP. Pesantren backgroundnya. Karena Allah meletakkan rezekinya di pabrik kayu. Tidak ada gunanya di sekolah. Tidak ada sedikit pun dorongan dari sekolah pesantrennya. Tidak ada ilmu membaca ilmu nahu untuk ilmu perkayuan di pabrik RAPP. Tidak digunakan ilmu nahu syaraf.
Tidak ada perlu lagi. Karena Allah meletakkan rezekinya di situ. Berarti rezeki diletakkan dan telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Keimananlah yang mengaturnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini, ayat ke-6 dalam surat Hud, tidak ada satupun yang melata. Waktu saya masih di pesantren Pekanbaru, karena di sana rawa-rawa, itu di situ banyak sekali binatang yang kayak ranting. Kayak ranting. Kalau kita lihat begitu saja dia kita anggap ranting. Enggak nampak perutnya, nampak daging yang ada tubuh jadi kayak ranting. Tetapi dia makhluk hidup. Rezekinya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam jenis makhluk hidup yang kita tidak bisa terbayangkan oleh kita bagaimana dia bisa mendapatkan dan menyambung hidupnya. Subhanallah. Itulah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang seharusnya kita imani dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dalam kehidupan ini hanyalah sesuatu yang telah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjalan sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dituju dan bahkan perbuatan yang pertama sekali yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, kita telusurilah dari dari surat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, 10, 20, 30 sampai 114. Coba kita lihat perbuatan manusia yang pertama sekali yang diceritakan oleh Allah adalah ibadah. Di surat yang pertama, surat pertama apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah, surat pembuka. Surat yang pertama, Al-Fatihah. Di ayat yang ketiga atau keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ini yang perlu kita sadari. Bahwasanya hidup ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ditugaskan untuk kita, yang merupakan tugas kewajiban kita adalah apa yang tadi diceritakan oleh Allah dalam ayat yang pertama sekali, perbuatan yang diceritakan oleh Allah adalah ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanyalah kepadamu kami beribadah, ya Allah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Pertama. Yang kedua, kita beralih. Perintah yang pertama yang diturunkan oleh Allah kepada manusia adalah ibadah. Dalam ayat yang ke-21, dalam surat yang kedua yaitu surah Al-Baqarah, Allah memerintahkan manusia, Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Wahai manusia, ibadatilah Tuhan kamu, pencipta kamu, pengatur kehidupan kamu, pemberi rezeki kepadamu. Inilah tugas kita yang seharusnya kita perhatikan dalam kehidupan kita. Kalau mencari rezeki, itu sebesar-besar upaya kita tidak akan lebih dari apa yang dijatahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi justru yang diperintahkan kepada kita adalah beribadah. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini yang mesti kita imani berdasarkan ayat yang tadi kita bacakan dalam surat Hud ayat 6. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Tadi Allah mengetahui tempat-tempat tersimpannya rezeki manusia itu sehingga dia akan digiring oleh Allah ke sana. Walaupun tidak pernah dia membayangkan akan sampai ke sana. Betapa banyak orang yang menjadi tenaga kerja Indonesia di Hong Kong,
di Arab Saudi, di Amerika, Allah membawanya ke sana karena rezekinya diletakkan oleh Allah di sana. Bahkan untuk mendapatkan rezekinya tadi dia perlu mati-matian jual tanah untuk modal bisa sampai ke sana. Karena di sana diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang wajib kita imani. Dalam keimanan kita kepada Allah, semua itu bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tertulis di buku catatan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya semua yang terjadi di alam semesta ini telah ditulis oleh Allah di kitab catatan Lauhul Mahfuz. Sekarang kita mengaji di Masjid Al-Ihsan, Kompleks Islamic Center Bangkinang ini sudah tertulis. Kita mengetahuinya sudah tertulis karena sudah terjadi. Dan itulah batas pengetahuan manusia. Tidak ada manusia yang mengetahui apa yang akan terjadi. Tidak ada. Sejam ke depan lah. Atau jangan terlalu panjang, setengah jam ke depan. Atau kita kurangi lagi, 1/4 jam ke depan. Adakah di antara kita yang bisa memastikan apa yang terjadi? Khusus untuk diri kita pribadi? Tidak ada. Tidak ada. Maka mereka atau dalam tanda petik meramal apa yang akan terjadi ini sangat dikutuk oleh Islam. Karena telah mengambil alih ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kecuali perkiraan yang berdasarkan percobaan. Seperti dokter menganalisa ini kemungkinan jadi ini karena sudah terjadi uji coba. Tapi itu tidak pasti memang. Betapa banyak dokter yang memvonis seseorang dengan penyakitnya ini ternyata berbeda. Ini menandakan ilmu manusia terbatas dan sangat sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, semua yang terjadi di alam semesta ini telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi manusia yang berupaya dan mengaku-ngaku mengetahui dan bahkan ada yang memperkirakan 1 tahun panjang. Memperkirakan kejadian 1 tahun ke depan. Kejadian 2013 cobalah diramal. Ini betapa sombongnya manusia, betapa bodohnya. Dia sendiri tidak bisa mereka. Dia sendiri tidak bisa meramal nasibnya untuk bagaimana. Mana ada peramal yang mengira saya nanti akan mati. Saya tahun 2013 akan mati. Seperti Mama Loren ketika tidak ada dalam ramalan-ramalan yang dipublish, yang dipublikasikan ramalannya tentang kematiannya. Tidak ada, karena memang tidak ada satupun yang mengetahui datangnya kematian. Maka di sinilah letaknya. Kenapa meramal apa yang akan terjadi ini merupakan penyimpangan dalam keyakinan dalam agama Islam. Maka di mana ada orang yang mendatangi dari kaum muslimin dan orang yang beriman, datang untuk diramal nasibnya dan dia membenarkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Hadisnya sahih. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia menanyakan dan membenarkan, mempercayai apa yang diberitakan olehnya, kata Nabi kita Muhammad SAW, sungguh dia telah mengingkari, kufur terhadap Al-Quran. Al-Quran menyatakan seperti ini. Bahwa itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ini keyakinan. Berdasarkan Al-Quran. Berdasarkan Allah yang Subhanahu wa taala yang memaparkan dalam kitabnya Al-Quran. Kemudian Lauhul Mahfuz. Itu adalah salah satu dari tangga-tangga kita mengimani takdir. Karena kata para ulama, untuk mengimani takdir, agar benar kita mengimani takdir Allah, karena takdir ini adalah salah satu rukun iman yang wajib kita imani, dan bahkan itu rukun iman yang ke-6.
mesti melalui, kalau ingin benar, mesti melalui langkah-langkah atau 4 anak tangga. Anak tangga yang pertama, saya hanya ringkas saja karena waktu juga tidak mencukupi. Yang anak tangga yang pertama adalah mengimani ilmu Allah. Mengimani ilmu Allah. Bagaimana kita bisa mengimani ilmu Allah Subhanahu wa taala? Mesti kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Wa huwa bikulli syai'in alim. Banyak dalam ayat Al-Quran Allah menegaskan itu. Bahwasanya Allah dengan segala sesuatu Maha mengetahui. Diungkapkan oleh para ulama. Allah mengetahui apa yang telah terjadi. Saat ini ketika kita berkata telah, berarti apa yang telah terjadi dari sekarang sampai dan tidak ada batasnya. Semuanya tidak luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbandingkan dengan ilmu manusia. Adakah manusia yang paling kuat ingatannya, bisa atau mampu mengingat apa yang telah dia lakukan, misalnya sekarang ini, apa yang telah ia lakukan dari tadi pagi sampai saat ini? Tidak ada satupun yang tertinggal. Ceritakan, saya dari bangun tidur tadi, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, detail. Tidak ada manusia yang bisa. Tidak ada. Tetapi Allah yang luas ilmunya mengetahui apa yang terjadi, yang telah terjadi, dan apa yang akan terjadi. Bahkan kata para ulama, Bapak Ibu dan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Allah mengetahui apa yang tidak terjadi bila itu terjadi diketahui oleh Allah. Berdasarkan Al-Quran. Berdasarkan ayat Al-Quran. Ini ayat yang terakhir kita baca saat ini, yaitu surat Hud ayat 6. Mungkin kajian akidah kita tutup sampai di sini. InsyaAllah bulan Ramadan tidak ada. Mungkin kajian yang lain. Dan kita lanjutkan InsyaAllah setelah di bulan Syawal. Di bulan Syawal biiznillah ta'ala kita kembali berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dan memberkahi umur kita, menyampaikan kita ke bulan Ramadan, ke bulan Ramadan berikutnya, ke bulan Ramadan berikutnya, dan Allah berkahi amalan kita dan Allah mudahkan segala perbuatan-perbuatan baik untuk kita. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.